Good day sahabat rock and roll, yeay! Selamat siang. Nah hari ini di segmen Ibu Baru Tahu aku kehadiran bintang tamu, wanita cantik, hits ya, viral, sempat viral di FYP-nya TikTok, namanya Dinda. Hai Dinda. Hai. Aku ngomong aja sampai nervous loh, soalnya nggak percaya kok Dinda bisa mau hadir ke sini. Thank you banget udah hadir ya. Sama-sama. Ini rezekinya Ibu Cantik Rock and Roll di segmen Ibu Baru Tahu. Dinda akhirnya mau ke studio untuk sharing-sharing sama kita ya Din. Thank you banget. Banyak banget yang mau aku cari tahu tentang Dinda dan juga teman-teman atau sahabat Rock and Roll juga pengen tahu seperti apa sih cerita Dinda. Stay tune dan kita lihat dulu yang berikut ini yuk. Cus! Dinda, Ya. aduh, aku tuh kalau inget-inget buka di FYP itu ya cerita tentang Dinda langsung ya ampun ya, maksudnya nggak semua orang bisa sekuat kamu gitu Dinda. Kita nggak semua orang bisa sharing cerita tentang kamu di TikTok ataupun di media apapun tentang sakit, tentang sedih, tentang bagaimana kamu struggle dalam menghadapi penyakit kamu ya. Kita sharing-sharing boleh ya. Boleh banget. Sekali lagi dari Ibu Cantik Rock and Roll, thank you banget udah dateng bela-belain ke sini. Yang pertama adalah Din, penyakit kamu tuh kalau aku nggak salah tolong dikoreksi ya, autoimun SLE ya. Ya. Itu atau lupus atau apa sih sebutannya sebenarnya? SLE itu lupus sama. Sama ya. Jadi autoimun SLE. Ya. Lalu kapan umur berapa kamu didiagnosa penyakit itu? Boleh. Kalau ketahuan untuk autoimun SLE-nya itu 2018 tegaknya. 2018. Oke. Tapi kalau gejalanya itu udah lama banget. Dari masih kecil? Dari mulai kelihatan banget tuh aku SMP. SMP. Gejala yang kelihatan banget kamu rasain atau orang-orang bisa lihat tuh kayak apa? Kalau ciri khas utama kalau SLE itu kayak demam, Demam. terus ruam merah, dia khas banget. Ruam merah tuh kayak kupu-kupu. Oke. Butterfly rash kayak gitu. Butterfly rash di muka. Di muka. Terus Rambut rontok, nyeri sendi. terus Paling khas gitu. paling kelihatan banget. Terus kamu pertama ngerasain itu langsung bilang orang tua atau biarin dulu sampai akhirnya kamu sadar? Sebenarnya kalau dibiarin sih enggak, cuman karena dari awalnya dari kecil itu aku ada kelainan jantung. Oh, kamu ada kelainan jantung juga. bawaan, ketahuan dari bayi 11 bulan. Kamu udah ternyata jantung bawaan. Ya. Baru ada diagnos itu juga. Jadi kami pikir karena aku kebetulan jantungnya waktu itu habis tindakan, aku sempat terus kayak kesemutan terus karena kan tindakannya kayak di pangkal paha. Dari Di pangkal sini. paha. Iya, di iya. kateter. Oke. Itu terus kayak kebas kesemutan terus kakinya. Yang kanan apa kiri? Kanan. Kanan, oke. Berawal dari situ kayak kesemutan, kebas. Itu lama banget. Terus dicari sama dokter jantungnya apa nih penyebabnya. Karena kebetulan bekas tindakannya itu biru. Berbekas biru. Terus tapi harusnya pas dicek harusnya nggak sampai bikin aku nggak bisa jalan gitu. Kok ini malah nggak bisa jalan ya, malah getting worse gitu ya? Iya. Akhirnya dirujuk ke bagian dokter yang bagian pembuluh darahnya. Nah, dokter pembuluh darahnya ini kebetulan tahu ciri-ciri autoimun SLE. Nah, pas saat aku kontrol ke sana, konsultasi, pas ada ruam merah itu jadinya Kelihatan. Jadinya dokternya nyaranin, coba deh kamu cek ke bagian alergi imunologi. Takutnya ada autoimun, katanya gitu. Akhirnya kita carilah tuh dokter autoimun di mana ya. Ada ternyata di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Akhirnya kita ke sana terus cek darah semuanya.
makan waktu lama itu bisa berapa bulan. Nah, untuk itu. bisa tahu maksudnya. Maksudnya kamu beberapa bulan untuk ngetes ini, ngetes itu. Iya, jadi ada tes bagian kulit, Ya. gigi, mata, semua diperiksa kita dari ujung kepala sampai kaki. Ternyata hasilnya positif kan, positif autoimun, SLE. Dan itu langsung ngaruh juga ke tadi bawaan jantung kamu juga. Alhamdulillahnya sih nggak nyerang ke bagian jantung kalau aku. Kalau kamu lebih kemana autoimunnya? Kalau aku autoimun SLE-nya lebih ke kulit, terus sama sekarang paru, pencernaan sama saraf. Oke, jadi dia bisa menyebar juga ya? Ya, Bisa menyebar dari misalnya satu titik bisa ke bagian organ tubuh Ya, lain. Nah, kalau yang tadi kamu sebutkan, maaf ya sahabat rock and roll, jadi ini kita ngebahasnya untungnya Dinda berbesar hati mau sharing sama kita ya. Kalau ke pencernaan, ke segala macam yang kamu rasakan apa, Din? lebih ke susah makan dan sakit sih. Bukan pembuangannya, tapi lebih makannya susah. Ya, bagian itu kayak sering muntah darah terus kayak gitu. Terus? Sulit menelan makanan. Karena mungkin efek dari obat juga kali ya. Karena banyak makan obat juga ya. Tapi kondisi aku ternyata karena ada satu lagi namanya akalasia, aku jadi makannya kurang kan asupan makannya, tapi dihantam obat terus. Nah, Tunggu. Akalasia itu apa lagi? Aku nggak ngerti. Jadi Akalasia itu apa? akalasia itu kayak penyempitan di kerongkongan. Kerongkongan. Jadi kalau kita di sini tuh kerongkongan dulu, baru ke lambung. Baru dicerna. Dari di antara kerongkongan sama lambung itu ada kayak ya pintunya gitu. Ya, ya, itu. Nah, pintu itu harusnya kalau kita makan dia kebuka. Ya, untuk ngolah. Tapi kalau aku ada makanan pun dia nutup terus, rapet terus. Oh, Jadi dia nggak mau ngebuka. Oke. Jadi makanan nggak ada yang bisa masuk ke lambung. Oke. Terus sama dokter dikasih apa untuk bisa tetap badan ini menerima asupan protein atau makanan, karbo gitu? Waktu itu karena aku kondisinya udah urgent ya, karena udah lama banget nggak makan, terus jadi bolak-balik masuk rumah sakit, akhirnya langsung tindakan namanya endoskopi sama manometri. Endoskopi? Oke, itu dibolongin ya? Endoskopi itu kayak kita tuh dimasukin selang, Masukin tapi selang, ada ya. kameranya. Ada kamera terus Nanti dilihat. Oke. Dilihat dulu, terus besoknya langsung dijadwalin untuk operasi, namanya POEM. Maksudnya buat buka rongganya Buat itu? buka, jadi dipotong ototnya. Oke. Terus? Jadi besoknya aku tindakan operasi itu POEM, dipotong ototnya. Ternyata nggak berjalan mulus juga sih. Setelah operasi ternyata karena mungkin aku ada SLE tadi ya, jadi penyembuhannya tuh pemulihannya tuh sulit gitu. Oh iya. Jadi lukanya tuh nggak gampang kering gitu lah. nggak gampang recovery gitu ya Iya. dia. Jadi ternyata bekas operasinya tuh kayak bolong gitu, muncul fistul namanya. Oke, dari situ muncul lagi penyakit lain, fistul. Ya itu setelah operasi kan 5 hari kita baru boleh coba minum. Jadi ternyata itu ketahuannya tuh kita lagi coba minum, ternyata airnya masuk ke paru-paru semua. Astagfirullah. Jadi maksudnya malah Jadi paru-paru? merendam ke paru-paru. Iya, terus kerendam dong, terus? Ya, terus jadinya kita harus bolongin lagi bagian paru-parunya. Buat nyedot itu disedot, karena udah terlalu banyak, terus cepat jadi namanya nanah. Ngendap soalnya. Karena infeksi aku kan tinggi, jadinya dia cepat jadi nanah. Jadi disedot dulu. Itu bener-bener gak boleh makan, minum sama sekali. Itu tahun berapa tuh, Din? Itu 2020. 2020 awal-awal corona Awal ya? corona iya. Awal Aku corona. ngeliat sendiri pas pertama kalinya Corona. COVID. Jadi kamu maksudnya di saat kamu struggle ketahuan penyakit ini, muncul penyakit ini harus dibolongin, ini harus disedot, itu corona. Iya, Itu corona. di rumah di rumah sakit juga lumayan lumayan protokol kesehatannya lumayan Ya, ribet kan? Udah gitu jadi kayak lumayan chaos kan karena Chaos, pandemi kan.
ini lah berantakan. Iya, semua. berantakan karena mereka juga banyak pasien. Ya, Terus pasiennya membludak. dokter-dokter juga lebih hati-hati banget Ya, ya. dokternya terutama ya karena itu banyak yang tumbang juga Iya. jadinya. Ya, Susah banget. oke, kita balik lagi itu di autoimun itu jadi kamu punya penyakit jantung bawaan, Iya. terus ternyata didiagnosa punya autoimun, Iya. barulah muncul penyakit-penyakit tadi lainnya, Akasia. maksudnya akasia dan lain gitu. Nah itu bisa dibilang kayak rentetannya tuh panjang ya gitu. Panjang banget. Terus sama dokter siapa yang akhirnya memberikan strategi ke Dinda? Beresin ini dulu Dinda, dari situ kita benahin yang ini, dari sini apanya gitu Din. Kalau itu aku awal mulanya sih lebih ke inisiatif sendiri ya, mana dulu yang lebih urgent gitu. Oh Masya Allah, kamu dulu yang diskusi untuk cari mana yang lebih urgent. Iya. Oke. Jadi satu-satu nanti kalau satu udah lumayan kelihatan Hasil. ya ada hasilnya sedikit gitu baru kita urusin yang lainnya gitu. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Kalau aku lihat ya dari kamu dimasukin selang, balik lagi masukin Iya. selang, akhirnya kamu ngebolongin rongga itu, tapi ternyata malah ke paru-paru. Terus step selanjutnya yang kamu jalanin apa? Dia cuman puasa terus. Puasa terus. Sampai berapa bulan sampai kita observasi kayak endoskopi terus. Itu sampai bener-bener fistulnya tuh nutup. Harusnya fistul itu nutupnya juga cepat, tapi ternyata nggak, lama banget. Jadi bener-bener puasa full, nggak makan nggak minum tuh lama banget. Udah segitu aja. Tapi kamu di infus? Selama di rumah sakit di infus. Cuma maksudnya puasa makan minum gitu kan? Nah tapi karena pandemi kita terpaksa udah yuk pulang aja kata dokter, soalnya rawan juga kan kondisi aku itu rentan banget, jadi dipulangin. Kalau dipulang karena kita pulang paksa jadinya lah itu dipakein NGT ya, selang dipakein selang. Pakai selangnya di rumah sakit. Selangnya udah di rumah sakit. Ternyata nggak lama dari itu aku positif COVID juga. Alhamdulillah, sempat kena COVID. Ya, Oke. Jadi waktu itu selang itu maksimal sebulan yang aku pakai. Yang aku bahan silikon itu sebulan. Maksimal banget. Itu harus ganti. Harusnya ganti. Itu selang buat makan kan? Yang kamu pakai yang fotonya kayak gini nih. Itu selang buat makan. Apa ya? 1 bulan kamu. 1 bulan, itu tuh harusnya udah ganti karena waktu itu aku dirawatnya di lain rumah sakit. Jadi dokter dan perawatnya nggak berani karena aku ada riwayat poem tadi. Ada riwayat poem tadi, jadi mereka nggak berani untuk ganti-ganti selangnya itu. Nggak berani nyabut sembarangan. Tapi balik lagi kalau misalkan selang ini nggak dicopot, infeksi. Aku bakal infeksi lebih parah lagi nanti jatuhnya. Ya, jadi aku mikir aja di situ sempat cuman kayak bingung doang gitu. Ya Allah, gimana? Iya. Manggilin dokter kita nggak tahu mau siapa yang kita panggil, mau ke rumah sakit juga posisinya lagi COVID kan. Betul. Jadi ya, aduh bisa nggak ya masang sendiri kataku gitu. Masang sendiri? Ya kalau pasang sendiri itu kan kayak ini badan kita, jadi kita yang tahu gitu kan. Tapi kan lagi kondisi sakit juga, Din. Iya. Terus. Jadi apa ya? Ya udahlah, Bismillah gitu. Aku copot, copotnya gini rasanya. Kamu copot itu selang sendiri? Ya, copot. Terus? Nyopotnya berani, berarti masangnya juga. Jadi pelan-pelan aku masukin. Kayak kalau ada yang berasa mentok, aku tarik sedikit lagi, aku relax lagi, baru aku pasang lagi pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Terakhir, aku ngeceknya, jujur sih, aku cuma pakai logika. Jadi kalau misalkan asam lambung aku tuh kan tinggi banget memang, karena efek dari operasi juga kan. Jadi kalau itu benar masuk ke lambung, cairan lambung itu langsung keluar dia. Oh berarti kalau cairan lambungnya udah keluar, berarti benar nih udah masuk ke lambung. Kamu ngerasain soalnya di sini di perut kamu gitu ya. Aku cuman tahu ukuran selangnya itu karena aku dengerin dokternya. Oh iya, panjangnya segini. Dia pernah cerita waktu pas masukin kamu selang yang pertama kan, gitu. Kalau kita mau diukur dulu kan selangnya. Jadi aku cuma merhatiin itu, inget-inget itu aja. Jadi ya bisa ya udah sampai terakhir itu ya, sampai terakhir aku pakai NGT
Itu aku pasang sendiri terus. Ya Allah. Sampai akhirnya kemarin sama dokter itu coba dilepas, kita observasi gitu. Karena ada satu hal juga, karena lambung aku kan perdarahan terus. Jadi ya takutnya kalau pakai NGT tuh perdarahannya makin parah kan, karena kegesek benda asing gitu kan. Si selang tadi ya. Ya, jadi kayak sambil diistirahatin, sambil kamu belajar gitu, sambil nunggu nanti tindakan berikutnya. Berapa kali tuh kamu masukin sendiri, ganti lagi, berapa bulan gitu, berapa kali? Dari 2020 itu. COVID itu? Dari COVID. Sampai baru lepas? Baru kemarin, belum lama ini. Baru semingguan lebih dikit. Ya baru kamu lepas. Makanya aku dibilang udah bisa pergi kok gitu kan. Ya ternyata kamu sudah bisa lepas ya. Terus kita ngomong ceritanya dulu tuh. Jadi kalau pasang selang itu kan dia langsung kepasang terus di badan kamu kan, pas makan segala macem gitu kan. Terus bagaimana dengan yang lainnya, penyakit lainnya ketika kamu udah pasang selang tadi, ke jantung mungkin atau ke yang lainnya, autoimun kamu ada penyakit lain nggak yang akhirnya di situ kelihatan kok timbul lagi nih atau apalah gitu? Enggak sih, justru kalau pakai NGT itu karena nutrisi aku tercukupi, jadinya semuanya jadi oke lah gitu. Justru kelihatan jadi fit ya maksudnya. Iya, lebih kayak gitu. ada tenaga. Ada gitu tenaga. Kan. Kamu di tempat tidur terus tuh ya berarti ya? No. Enggak. Aku pakai NGT tuh masih berenang. Masya Allah. Aku masih kemana-mana. Ya aku ngebayangin ya sahabat rock and roll ya, seorang Dinda. Ya dia tadi diceritain penyakitnya. Terus dia udah pasang selang sendiri, itu udah luar biasa. Terus dia punya keberanian pasang masih dalam pakai selang itu aktivitas. Ya. Berenang. Karena aku suka banget berenang. Berenang itu kolam renangnya pakai dibersihin kan? Iya. Ya kan ada cairan. Ya. Ya apa tuh namanya, kaporit. Ya. Kita namain deh kaporit. Kalau by accident kamu itu kebuka terus masuk gitu, nggak takut, Din? Kalau untuk ini silly question ya, pertanyaan bodoh ibu-ibu kayak aku atau yang sahabat di rumah yang secara logika, hah, selang berenang, nggak kebayang sih aku. Gimana, Din, keberanian kamu untuk melakukan itu? Jadi kita harus benar-benar pastiin aja sih kalau selang itu udah ketutup rapet, itu udah aku plesterin dulu tutupnya supaya jangan sampai kebuka. Terus jadi aku iket ke rambut itu, aku iketin ke rambut selang sisanya. Iket ke rambut maksud kamu gimana? Jadi dikondein? Iya. Kayak aku nih, sisanya kamu gulung gitu. Mak, ibu kamu mana? Astagfirullah, ini ibu anaknya rock and roll banget. Nah, kamu gituin? Ya itu fungsinya biar nggak ketarik, biar nggak kebuka, jadi aman sih. Terus plester yang di pipi tuh harus benar-benar rekat. Iya, tapi kan kita ngomongin berenang kan nafas dalam air, Dinda. Kalau untuk selang itu kan nggak ngaruh ke pernafasan ya? Kamu mulut ya? Oh, ke mulut. Jadi karena selang itu kan jalurnya masuknya ke pencernaan, jadi itu jadinya kita nggak ngaruh ke pernafasan. Ya dia lebih pintar dari gue karena dia ngerasain sih. Cuma maksudnya seberani itu ya, itu udah bulan keberapa? Mana selangnya coba? Nih, aku baru tahu ya. Ternyata kalau punya penyakit autoimun apapun penyakitnya, kalau kita diri sendiri kitanya tuh kayak kita berani, kita semangat, positif, berpikir positif itu kayak mau berenang aja juga kamu lakukan gitu loh. Nah ini nih sahabat Rokano, ini selangnya ya kan? Ini selangnya. Ini berapa meter yang kamu pakai? Aku 75 cm sih kurang lebih. 75 cm bisa dicek cara ngukurnya. Oke, ini itu untuk nyuntikin makanannya. Satu hari berapa kali? Itu kan susu apapun gitu kan ya. Oke, ini cara ngitungnya gimana? Bisa dibukain. Ya, monggo. Aku baru tahu. Memang semangat orang sakit untuk jadi sehat itu adalah kunci dari segalanya sih. Walaupun kita punya uang, kalau kita nggak semangat, sama baja banget sih. Ya, aku soalnya punya pengalaman sendiri sih sama mama aku. Semangatnya nggak ada, walaupun kita sebagai anak bisa gitu. Iya, betul. Tapi kamu
Luar biasa. Nah ini selangnya. Ini selangnya, ini kebetulan aku bawa yang silikon yang biasa aku pakai. Kayak gini. Oke. Itu yang dimasukin. Nah ini kalau kita mau ngukur, kita ngukurnya tuh dari sini, dari hidung sampai ke telinga dulu. Baru dari telinga kita turunin ke bawah. tegak sampai mentok ke lambung. Ini kurang lebih 55 sampai 60 cm di aku masuk. Jadi ini sisanya segini. Dan kalau renang itu ya udah dari sini aku lilitin aja ke rambut. Ya, selain renang, main band juga nggak? Nggak bisa. Rock and roll banget ibu anaknya. Oke, kamu renang, terus ngapain lagi? Aktivitas lain? Aku kebetulan catering, makanan. Catering makanan, ada usaha, masak. Kadang juga kalau misalkan lagi pegawainya lagi libur, aku yang nganter-nganter makanannya. Dengan pakai selang? Ya. Masya Allah. Naik motor. Naik motor? Bisa. Jangan bilang kamu yang nyetir. Dia malah ketawa sih, sahabat. Nyetir. Allah, iya. Banyak orang yang kayak ini sharing juga sahabat kamu. Ada teman aku. Ya. Dia tiba-tiba ruam merah banyak di badannya. Ya. Kayak psoriasis. Iya, terus dia ngomong gini, aku dipanggilnya madam atau kakak gitu. Madam, kayaknya aku autoimun deh. Soalnya aku merah-merah. Dia ke rumah sakit di Gatot Subroto dicek, tapi nggak bisa keluar hasil langsung. Suruh pulang katanya. Aku bilang, memangnya ruam merah-merah itu harus emang pasti autoimun? Kan bisa aja alergi. Suami aku, anak aku juga alergi. Kalau kena pagi dingin, debu, batuk-batuk, bersin, kayak gitulah. Nah, aku mau clearkan sepengetahuannya Dinda gitu. Autoimun itu sebenarnya penyakit apa? Jadi imun yang error, gampangnya imun kita yang error. Imun yang error. Jadi harusnya imun itu ngelindungin kita kalau misalkan kita lagi terpapar virus, bakteri. Nah itu imun yang ngelawan kan. Tapi karena imun kita error, jadinya imun tuh nyerang organ kita sendiri. Imunnya yang menyerang kita. Jadi nyerang diri kita sendiri. Gitu. Nah kalau kamu udah autoimun, SLE pula. SLE itu bagian dari autoimun. Jadi autoimun itu bagian dari. Jadi ada si lupus itu tadi. Ya, jadi aku autoimun itu aku juga ada dua. Aku dua. Jadi ada SLE sama spondyloartropati. Gitu. Ada dua yang kena di kamu gitu ya. Autodiopati itu apa? Itu dia tuh kayak nyerang tulang punggung sama pinggul. Pegel-pegel? Lebih kemana? Sakit sih. Sakit? Sakit. Dan kadang kaku. Oke, sahabat rock and roll, kita tadi udah bahas nih. Aku lumayan amazed itu macam-macam sama Dinda. Nih perasaan aku sekarang tuh sama Dinda tuh campur-campur nih, antara sedih, juga bangga, terus juga amazed, plus juga kayak kesel gitu sama dia. Tawa lagi itu dia sebelah aku. Udah biasa kamu juga. Udah gitu. biasa kamu gitu ya. Kesel gitu. Jadi kayak perasaan aku tuh campur-campur gitu sama Dinda. Tapi Din, poinnya adalah apa yang terbesit di kepala kamu ketika kamu merasakan ternyata aku bahasanya tuh penyakitnya tuh udah macem-macem nih. Kronis. Iya, udah kronis nih, udah fatal nih gitu. Tapi gue mau hidup, gue mau sembuh, gue mau melewati ini gitu. Apa yang di kepala kamu terbesit kata atau kalimat yang ada di otak kamu saat itu? Memenuhi keinginan aku aja sih, cita-cita aku. Oh, kamu mau tetap hidup dan kamu mau mewujudkan cita-cita kamu, yaitu? Jujur kalau sekarang sih nggak ada ya, karena apa yang aku mau udah alhamdulillah udah tercapai gitu kan. Misalnya apa waktu itu tuh? Kalau waktu itu aku pernah pengen jadi model, ya, aku pengen jadi dokter sempat. Masya Allah. Terus? Sama yang terakhir tuh aku chef. Makanya punya catering. Ya. Oke, itu yang bikin kamu mau struggle, mau berjuang untuk cita-cita kamu. Ya, padahal ya
Kadang aku emang cita-citanya sih ketinggian sih emang. Cita-cita tinggi. Ya, emang. Kalau rendah basement. Iya. Tapi kita harus kenal sama diri kita sendiri juga, harus memahami kalau kelebihan kita, kekurangan kita tuh di sini. Jadi kalau misalkan nggak tercapai, ya udah, nggak usah sedih, nggak usah kecewa atau gimana gitu. Tinggal kita cari yang baru lagi gitu cita-citanya. Jadi kamu juga nggak kepatok sama cita-cita kamu yang itu, langsung bisa udah gue jadi ini aja. Apa setelah itu pas kamu bilang ya udah aku nggak bisa jadi dokter karena tadi kan waktu berobat segala macam termakan, aku nggak bisa jadi model karena perlu waktu segala macam. Nggak bisa jalan kan, iya. Terus apa yang akhirnya kamu yaudah deh aku jadi ini aja. Jadi apa? Jadi chef tadi. Ya, usaha. Jadi usaha, jadi pengusaha, iya. Oke, terus apa yang lagi kamu kalau aku tuh tipe orang yang tiap harinya juga perlu suatu hal yang memotivasi diri aku gitu ya. Kamu apa yang kamu lakukan untuk aku bisa sehat, aku bisa bangkit, aku bisa normal gitu. Apa yang selalu kamu ucapkan terus? Positive thinking aja. Iya sih, aku lebih ke jalanin aja gitu, positif aja ya. Positif aja ya. Jadi ya ngikutin arus aja. Dan nggak mau bebanin diri kamu. Din, kamu tadi bilang sempet nggak bisa jalan juga. Iya. Itu setelah tahun berapa? Tahun baru-baru ini atau gimana? Enggak, itu udah lama. Dari sekitar 2015 gitu. Itu abis tindakan yang tadi. Tindakan yang tadi jantung. Yang jantung. Yang tadi pangkal paha tadi. Itu habis itu aku nggak bisa jalan. Berapa lama? Itu 2-3 tahunan kayaknya. Dokter bingung dong ya. Iya. Kenapa bisa berdampak nggak bisa jalan gitu, padahal kan harusnya enggak ya, itu kan ke jantung ya. Jantung, sampai kita cek di bagian pembuluh darahnya ternyata memang ada peradangan, tapi harusnya nggak bikin aku nggak bisa jalan sih, gitu. Nah itu makanya tadi aku disuruh kontrol ke bagian pembuluh darah. Ternyata bagian pembuluh darahnya tahu kan, lihat ciri-ciri aku. Autoimun tadi. Oh iya. Terus aku dengar juga sempat koma, hilang gitu ya? Ya, itu dulu aku tuh itu belum ketahuan autoimun. Oh masih ke jantung? Itu masih ke jantung juga. Itu sebenarnya sih kayak udah gejala autoimunnya itu. Badan kamu, keluarga kamu belum realize kalau ada autoimun sebenarnya gitu ya? Itu kamu apa koma? Itu aku sering kayak kejang. Nah itu sampai aku nggak sadar, sampai pas diperiksa tuh sering kayak udah nggak teraba nadinya. Nadinya hilang gitu. Oke, itu berapa lama kalau misalnya kata orang tua hilang nggak ke detect gitu? Biasanya sih cuman dalam waktu sehari itu. Oh oke. Nggak sadar aja kayak pingsan tapi nggak ada nadinya gitu. Kalau yang pas nggak kerabanya itu paling cuman berapa menit gitu. Iya sampai akhirnya baru ketahuan. Iya ketahuan dari itu udah lama banget. Luar biasa ya. Aku kalau jadi Dinda juga aku nggak tahu tuh apa yang harus kau lakukan ya. Memang nggak mudah ya, untuk di Indonesia ini masih kurang ini sih kalau untuk deteksi autoimun. Ya kurang cepat. Ya kurang cepat. Terus kalau ngomongin perjalanan tadi kan Din udah struggle ya, lepas segala macem akhirnya viral. Sekarang kita bahas viral sahabat rock and roll. Siapa yang nggak kenal Dinda nih di FYP? Anak aku aja sampai tahu loh. Oh aku pernah lihat di FYP. Iya, aku cerita sama dia di pagi. Nah, kamu bisa prediksi nggak sih viral nih atau kok bisa viral ya gitu? No. Enggak ya? Enggak. Awal mula itu sebenarnya ya karena tadi COVID tadi kan. Iya. Aku mau ganti selang itu. Tujuan aku sebenarnya ngerekam itu tuh untuk aku kirim ke dokternya gitu. Ini dok, aku udah bisa pasang sendiri, kataku gitu kan. Aku iseng, aku masukin ke TikTok. Ternyata viral. FYP ya, viral. Ya, viral. Terus ramai banget, terus jadinya banyak juga yang sharing-sharing sama aku. Gimana. Banyak yang itu ya, kirim pesan, message segala macam. Ya, terus? Ya udah terus jadinya
banyak banget yang minta aku untuk jadi sharing, motivator kayak gitu. Motivator, ya itu paling penting bisa sharing ke teman-teman lain biar bisa lebih awal untuk mendeteksi biar diagnosanya lebih cepat gitu. Lebih cepat ya. Terus ketika viral itu yang di kepala kamu apa tuh? Hah, viral nih gitu. Terus shock sih awalnya, masih shock. Waduh, rame. Nggak jadi model, jadi artis TikTok. Fun banget orangnya Mbak Dinda nih. Jadinya apa ya? Aduh, kesalahan nggak ya kalau sampai viral ini? Takutnya kan dokternya kena teguran. Dokternya kena teguran. Kok bisa-bisanya sih? Ternyata dokternya fine aja, selagi nggak itu ya oke, gitu, nggak ada lagi masalah. COVID juga. Lagi COVID. Terus emang baiknya gitu sih katanya gitu. Daripada kamu ke rumah sakit terus terpapar COVID itu lebih nggak oke lagi. Kalau kamu punya penyakit itu kan kena COVID dampaknya lebih kelihatan banget nggak? Pengaruh? Ya, aku sempet gak sadar sama sekali 2 hari. Gak sadar. Jadi kayak kritis gitulah. Jadi karena dari rambung itu ya, karena aku udah pasang NGT, cairan darah tuh terus-terusan keluar. Ya. Di selang. Di selang, muntah gitu. Astagfirullahaladzim. Oke. Tapi posisi aku di situ, aku juga nggak boleh makan minum sama sekali. Oh, oke. Tapi selangnya pasang, tapi kamu puasa. Tapi selang ini pun nggak boleh buat makan minum. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus jadinya? Jadi murni dari infus aja, tapi tetap aja kan lemes gitu mungkin kan. Udah gitu banyak darah yang keluar, jadinya kurang darah. Nggak. Alhamdulillah aku muntah darah, cairan darah itu nggak pernah HB aku drop. Nggak pernah. Oke, tapi Keajaiban kamu lemes. banget. Iya, kamu cuma lemes aja gitu. Iya, aku berasa cuma lemes, pusing gitu. Tapi nggak kekurangan darah. Nggak sampai butuh donor darah. Nggak. Luar biasa, mukjizat ya. Itu mukjizat banget, sampai sekarang pun dokternya masih bingung. Aku kebetulan bentar lagi mau tindakan lagi karena keluhan itu muntah darah, sering muntah darah gitu. Tapi HB aku nggak drop, padahal muntah darah itu lumayan. Iya, karena kan ngomongin kita kalau udah sering muntah darah pasti kan lemes pasti gitu kan. Ya itu kuasa Allah ya. Ya itu kuasa Allah ya. Allah kasih mukjizat, kasih bantuan bahwa nggak sampai kurang darah gitu ya. Oke, kamu kena COVID 3 bulan, lemes, ya tadi hilang kesadaran 2 hari. Hilang kesadaran 2 hari, pas kamu sadar, orang tua ngomong apa? Din? Ade udah bangun gitu. Ya, bilang gitu. Ade udah bangun gitu. COVID kamu doang atau serumah? Kebetulan kakakku kan posisi lagi nggak di rumah, jadi kita bertiga aja tuh, aku, papa, sama mama. Kena COVID semua? Tapi mama isolasi di rumah, papa di tempat kerja. Kamu? Aku di rumah sakit. Tiga-tiganya bareng? Tiga-tiganya bareng. Ya Allah, ngerasain jadi Dinda. Tapi semuanya sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di rumah sakit dikasih bantuannya lebih beresin tadi ya, si darah tadi. Enggak, ya? Itu sampai sekarang masih belum beres. Jadi di rumah sakit itu cuman bantu aku, aku dikasih obat kayak antivirus gitu aja. Sama dikasih nutrisi aja supaya aku nggak lemes gitu ya. Tapi kan kalau ngomongin virus corona kan menghajar imun. Ya. Kamu kan nanya autoimun. Nah, makanya, habis COVID itu aku langsung ada yang kena lagi. Karena waktu COVID itu karena aku mau dimasukin obat antivirus, dia kan obatnya naikin imunnya. Sedangkan aku ngelemahin imunnya. Iya. Jadi obat autoimun aku nggak bisa dikonsumsi. Terus? Makanya jadinya autoimun aku ganas lagi. Akhirnya nyerang bladder. Bladder itu apa? Jadi kayak nggak bisa kencing. Oh, saluran kencing. Iya, itu aku juga pakai selang juga. Itu aku pasang copot sendiri juga. Astagfirullah, kamu pasangin juga buat bisa pipis? Ya. Luar biasa, Din. Jadi aku tiap kali mau pipis aku pasang selang sendiri. Ntar kalau udah baru aku copot. Sahabat rock and roll, perjuangannya Dinda ya amazing. Tadi aku bilang perasaan aku pun sama dia tuh saat ini tuh luar biasa, campur-campur gitu.
Sahabat rekan Ros sadar kan kalau dari tadi tuh aku tuh udah nahan air mata di ujung mata aku tuh udah yang gitu, cuma takut gitu, malah Dinda tuh tawa senyum. Ya dia memberikan, kamu tuh ngasih tahu ke sahabat rekan Ros di rumah bahwa santuy kalau bahasa gaulnya. Ya, santuy. Santuy. Hidup itu harus santuy. Everything gonna be okay gitu. Everything gonna be alright, kayak lihat nih gue bisa gitu. Ya. Kamu emang kayak gini ya, tadi ibu juga ngomong tuh, adik itu ketawa terus. Harusnya kan kalau orang sakit tuh, aku sakit, aku nggak nyaman gitu, aku sakit nih, aku bebannya tuh berat banget gitu. Kalau kita udah berpikir kayak gitu, misalnya, aduh sakit, itu ya bakal sakit gitu. Kayak, ya jadi ke bawah ya iya, gitu. Jadi mendingan kalau buat aku ketawa aja, senyum aja gitu. Jadi ya udah semuanya ya tadi everything gonna be okay. Tapi kamu ada nggak sih di momen bahwa yang ngerasain sakit gitu? Sakit, aku kalau itu pun nangis, paling keluar air mata, tapi aku tetap ketawa, senyum gitu. Luar biasa. Kamu punya pacar nggak? Ya. Punya teman dekat? Ada. Ada. Sharingnya sama teman? Ya, kebetulan teman deket aku tuh lagi ambil kedokteran juga, jadi kita bisa sharing. Bisa sharing ya. Apa yang kamu rasakan, kayak misalnya kan nggak bergaul ya, cuma punya circle temen ya mungkin nggak banyak, benar nggak? Iya, soalnya aku jarang banget keluar karena terbatas juga sih. Iya gitu. Dan kamu biasa sama circle kamu, sama teman-teman kamu biasanya sharingnya apa? Kita sharingnya apa? Random sih Kak. Random. Banyak kan pasti cerita-cerita jayus lucu-lucu gitu kan? Ada sih, paling teman yang curhat gitu tentang cowoknya, tentang pasangannya gitu. Terus kalau aku paling ya curhat, ya gimana ya besok ini, pasangan banyak banget gitu. Iya kayaknya gimana ya gitu. Tapi nggak ini ya, maksud aku Dinda tuh kayak nggak memberatkan apa yang kamu alami sekarang. Enggak sih. Enggak. Aku lebih ke yang ya udah jalanin aja, syukurin. Masih banyak yang lebih dari aku, lebih susah dari aku kondisinya, lebih parah dari aku gitu. Terus kamu banyak bersyukur aja. Ya, banyak bersyukur. Positive thinking ya, Positive thinking. Karena kalau ngomongin perawatan, pengobatan, kayak Din, besok kita usaha ya, kita masukin ini ya ke kamu ya, kita cek apakah ini, itu kan kayak maaf kalau ngomong tenaga ahli atau dokter, ya itu kan saran. Tapi kalau kita sebagian sakit kan, aduh berhasil nggak ya gitu, aduh sukses nggak ya, gitu nggak sih Din? Kalau perasaan itu pasti ada ya, pasti namanya manusiawi lah ya, kita rasa takut tuh pasti ada gitu. Tapi ya kita lawan, lagi-lagi kita lawan dengan positive thinking. Oh ya abis ini kan gue kan nanti sehat, gue bisa makan ini gitu. Ke situ ya? Ya. Ini kalau misalnya kamu sama Allah diberikan tahun ini kesehatan secara totalitas, misalnya jantungnya segala macam, lupusnya tuh bener-bener udah kecil gitu, dan kamu bisa menghidup udara dengan leluasa gitu. Apa sih keinginan kamu yang akan kamu kerjakan pertama kali? Apa? Aku bantu teman-teman seperjuangan aku. Oke, kamu mau bantu mereka dulu dengan sharing, motivasi? Dengan motivasi, dengan biasanya tuh kalau kita suka, kadang kan banyak ya orang-orang dari luar daerah, awam kan kesini. Nah itu aku pengen bimbing mereka aja gitu. Bagaimana mereka prosedur di rumah sakit? Iya, kayak kamu mengetahui gejalanya, tapi you don't know how to do. Kemana gitu ya? Kamu yang mau bantu mereka sharing ya. Kamu kan punya TikTok ya? Apa aja media yang kamu pakai sekarang untuk membantu teman-teman? Kebetulan aku udah ada kayak grup gitu sih Kak. Jadi khusus untuk yang kelainan jantungnya, untuk autoimunnya juga ada. Karena pastinya lebih enak ngobrol sama yang sudah punya pengalaman. Ya karena lebih tahu sakitnya kayak apa gitu ya. Oke, terakhir, bagaimana dengan pendidikan? Kan kamu sudah vakum nih karena sakit tadi. Apa yang kamu lakukan? Aku udah lulus sih Kak. Udah lulus? 3 tahun yang lalu lulus SMA lewat paket C. Lewat paket C? Jadi dulu aku sempat sekolah sampai SMK, mau naik kelas 2.
itu baru aku keluar karena aku udah gak bisa jalan kan. Iya. Yang tadi habis itu ya, jantung tadi ya tindakan. Itu kalau sebelum-sebelumnya sekolah ya sering bolos, sering izin gitu. Untungnya aku dapat guru yang pengertian gitu. Jadi aku ujian di rumah sakit, di rumah, jadi tugasnya dibawa-bawain. Baik banget. Ya. Dan terakhir itu SMK kelas 2 aku ngambil farmasi kan. SMK-nya tuh aku ngambil farmasi. Sama kayak gitu, gurunya datang ke rumah, bawa soal ujiannya gitu-gitu. Masya Allah, terima kasih nih guru-gurunya Dinda yang support ya. Ya. Yang support. Dapat guru yang support, sayang. Sayang. Tapi mungkin ada kecemburuan dari teman-teman aku. Kebetulan aku dapat peringkat kan 1-2 terus. Nah, jadi teman aku kira aku dibantu gitu. Biasa itu. Jadi kan kalau pas lagi masuk sekolah, jadi yaudah deh mah aku keluar aja gitu kan. Lagian aku ngambilnya juga farmasi, nggak main-main kan tentang obat gitu, hitung-hitungannya. Walaupun aku bisa, tapi kayak yaudah deh, aku mundurin diri aja. Walaupun gurunya tuh nggak ngizinin aku keluar. Iya sayang kan. Karena aku termasuk siswa berprestasi. Jadi itu sampai surat keluar pun nggak dikasihkan. Mempertahankan kamu tetap. Tapi aduh enggak deh. Takutnya makin ini juga ya. Fitnah ya. Fitnahnya. Menghindari fitnah, jadi ya udah ikhlasin aja gitu. Iya. Tapi kamu kalau misalnya kesempatan untuk sekolah lagi, kuliah lagi, mau? Ke farmasi? Mau sih. Oh ya. Kemarin aku daftar ke kedokteran juga, tapi ternyata nggak bisa karena aku lulusan pakai C. Jadi baru mau daftar udah langsung ditolak. Nggak ada syaratnya itu nggak bisa pakai C. Itu tuh yang di negeri, tapi aku belum coba untuk yang di swastanya. Swasta, iya. Tuh semoga klien-klien aku yang di farmasi denger nih, ya kan? Ya. Baik sahabat rock and roll, satu statement terakhir nih dari Dinda yang aku minta tolong Dinda kasih statement terakhir buat sahabat rock and roll. Apabila tadi seperti Dinda tadi memberikan sedikit motivasi dong Din, sedikit aja buat sahabat rock and roll. Makanya sahabat rock and roll, pokoknya hidup itu dibawa santuy, walaupun jangan terlalu santuy juga. Pikir positif terus. Jadi kalau ada yang sesuatu hal yang negatif, kalian langsung lawan dengan pikiran positif. Makanya nanti terjadilah itu hal yang positif. Iya, seperti ucapan positif kalau sering kita ucapkan kayak doa ya, itu akan langsung balik lagi ke kita. Jadi baiknya positif. Mau sukses, mau kaya, mau sehat, mau jadi anak baik, mau viral, mau tajir. Bener kan? Bener. Anak milenial kan sekarang viral, tajir. Itu sebut yang positif aja yang kita sebutkan biar kebawa lagi ke kita. Thank you banget Dinda, doa dari aku, Ibu Cantik Rock and Roll dan juga sahabat Rock and Roll, semoga Dinda cepet pulih. Amin. Pulih dalam artian 100% udah bisa aktif, dan kalau berenang itu hati-hati. Luar biasa Dinda, dan bisa mewujudkan mimpi Dinda yang mulia. Mimpinya sangatlah mulia tadi ya, ingin sharing, berbagi pengalaman, cerita agar teman-teman lain yang punya penyakit seperti Dinda lebih kuat atau lebih kuat dari Dinda gitu ya. Ya. Thank you, bye. Sampai ketemu di Ibu Baru Tahu selanjutnya.